Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, ini kita masuk ke bab 3, yaitu sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Ini setelah saya sampaikan tadi, ternyata Fathu Makkah ini dikhianati 2 tahun baru berjalan, dikhianati oleh orang-orang kafir, yaitu dengan adanya pemberontakan, yaitu penyerangan antara kabilah Quraisy dengan kabilah membantu kabilah Bakar, menyerang, merampok, membunuh kabilah Khuza'ah yang mendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya agama Islam dan diikuti oleh Bani Khuza'ah. Untunglah ada seorang dari Bani Khuza'ah tersebut yang lolos dan melarikan diri menuju Madinah, meminta pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja Rasulullah menyambut dengan penuh pertolongan, yaitu dengan penuh kasihan ya. Tentunya Rasulullah menerima dan mengatakan pertolongan akan segera datang. Rasulullah memperingatkan kepada orang kafir, tapi mereka malah menyatakan perjanjian ini batal dan mempersilahkan Nabi, menantang Nabi kalau mau masuk ke Makkah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, karena telah dikhianati, Nabi Muhammad mengambil sikap tegas, mengajak para sahabat menjemput kemenangan di kota Mekah. Rombongan bertambah banyak karena di perjalanan ada sejumlah 2000 pemuda yang siap membantu menyerang atau menaklukkan kota Mekah. Jadi berjumlah 10.000, sehingga penduduk Mekah ini dibuat minder. Ada banyak tokoh yang masuk Islam seperti paman Nabi Abbas dan Abu Sufyan. Tapi sebenarnya keluarga Abbas sendiri ini kepingin masuk Islam, sudah lama kepingin masuk Islam, tapi ingin ke Madinah, tapi baru terrealisasi saat adanya Fathu Makkah ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, ternyata sikap Rasulullah walaupun dikhianati tetap diperlihatkan sikap atau sifat yang sangat-sangat mulia. Setelah Abu Sufyan bertemu Rasulullah masuk Islam, dia bercerita kepada kaumnya bahwa kaum muslim di luar sana itu banyak sekali, sangat dahsyat banyaknya, sehingga pada zaman itu mereka tidak berani untuk melakukan perlawanan. Tahu karena begitu besar kekuatan kaum muslimin. Rasulullah menjamin keluarga mereka yang berada di Makkah tapi tidak melakukan perlawanan, itu dijamin aman. Itulah sifat Rasulullah yang begitu pemaaf kepada penduduk Makkah, walaupun telah menyakiti, melawan, memusuhi Islam pada zaman itu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah ini atas kemenangan Rasulullah ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah 630 Masehi. Ketika Rasulullah akan memasuki kota Mekah, sesampai di Dzulhuwa itu Rasulullah mengamati sekeliling kota Mekah. Diperkirakan tidak ada perlawanan karena sudah minder melihat, mendengar pasukan muslim. Tapi Rasulullah tetap waspada dengan membagi pasukan menjadi 4 bagian, 4 rombongan pasukan, yaitu pasukan dipimpin oleh Zubair bin Awam dari arah utara, pasukan dari Khalid bin Walid dari arah bawah, pasukannya Sa'ad bin Ubaidah dari arah barat, yang terakhir pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dari bagian atas dari kaki gunung Hind. Anak-anakku yang berbahagia, kemenangan di kota Mekah ini selalu
ditunjukkan oleh Rasulullah dengan sifat yang tawadhu, ya, sifat yang pemaaf, bijaksana, tidak sombong. Walaupun 99% sudah menang perkiraan secara militer, Rasulullah tetap berpesan jangan sampai menumpahkan darah kecuali sangat terpaksa, kecuali ada perlawanan. Setelah masuk kota Makkah ternyata benar Rasulullah dan pasukannya mengumumkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang sudah masuk Islam tadi. Assalamualaikum, Ibu Bapak. Rasulullah menjamin aman. Siapa yang masuk ke rumah sendiri dan menutup pintu tanpa ada perlawanan Assalamualaikum, juga Bapak dijamin Ibu. aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram Salam, juga Aku aman. ini Pak Baidi nyetel rekaman. Anak-anakku yang berbahagia, semua Iya, pasukan boleh muslim dihentikan sudah dulu masuk ke kota Mekah kecuali rekamannya, Khalid bin Walid, di mana Khalid bin Pak Walid ini Zubaidi. dihadang oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Mbak Baidi dulu. Walaupun menang, ya, tapi pasukan muslim ada 2 yang syahid dan pasukan kafir 22 tewas. Ikrimah melarikan diri. Pak Kaum Zubaidi, muslimin menang dan mohon maaf, memasuki ini karena Masjidil waktunya Haram sudah untuk mepet, Pak. beribadah umroh. Tolong dimatikan dulu, Pak. Anak-anakku yang berbahagia, sudah.